Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi. Dan ya, langsung saja. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja metode suara dalam studi kasus pembuatan kriteria dalam prediksi meningitis tuberkulosis dalam mengambil suatu keputusan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu bagaimana definisi metode suara. Ya. Sebentar ya, saya lihat dulu anunya. Masih kerekam apa? Oke. Metode stepwise weight assessment ratio analysis atau SWARA adalah teknik pengambilan keputusan multi kriteria MCDM yang menggunakan metode pembobotan yang memberikan nilai pada tingkat kepentingan kriteria dan menggabungkan analisis rasio dan pembobotan untuk menilai dan memeringkatnya. Pilihan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, ada beberapa tahapan dalam metode suara pada gambar 1. Tahapan penelitian pada di subbab tabel nanti. Di subbab gambar maksud saya. Yang pertama, ada menentukan kriteria, yaitu mengidentifikasi dan memilih kriteria yang relevan dan penting dalam mengambil keputusan. Kriteria dapat berupa faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi dasar penilaian terhadap alternatif yang sedang dievaluasi. Kriteria ini akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap alternatif yang ada. Yang kedua, adanya penentuan dalam bobot kriteria dengan memberikan bobot pada setiap kriteria yang telah ditentukan. Bobot ini menggambarkan tingkat kepentingan atau preferensi dari setiap kriteria dalam pengambilan keputusan. Bobot juga dapat diberikan dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk perbandingan relatif antara kriteria-kriteria tersebut. Yang ketiga, ada menentukan matriks keputusan. Dengan membuat matriks keputusan yang berisi data atau informasi mengenai penilaian atau performa setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Matriks keputusan ini akan digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, ada menormalisasi matriks keputusan. Normalisasi matriks keputusan dilakukan untuk menghilangkan efek skala atau satuan yang berbeda-beda dari kriteria-kriteria yang digunakan. Normalisasi ini dilakukan dengan mengubah nilai dalam matriks keputusan menjadi nilai relatif antara 0 hingga 1. Yang kelima, ada menghitung total bobot untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan produk antara bobot kriteria dengan nilai normalisasi dari setiap kriteria untuk setiap alternatif. Nah, langkah ini akan menghasilkan total bobot untuk setiap alternatif yang menunjukkan nilai-nilai relatif dari setiap alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ada menghitung skor relatif, yaitu dalam tahap ini dilakukannya perhitungan skor relatif untuk setiap alternatif berdasarkan total bobot yang telah dihitung sebelumnya. Nah, skor relatif ini digunakan untuk membandingkan antara alternatif-alternatif yang sudah ada. Yang ketujuh yaitu menghitung nilai suara, yaitu nilai dapat dihitung dengan mengambil rasio antara skor relatif dari setiap alternatif dengan jumlah skor relatif maksimum untuk setiap alternatif. Nilai suara ini dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau ranking dari setiap alternatif. Kedelapan, ada analisis sensitivitas, yaitu tahap ini digunakan untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap hasil yang telah diproses atau diperoleh. Dalam analisis sensitivitas dilakukannya uji coba terhadap variasi bobot kriteria untuk melihat bagaimana perubahan bobot akan mempengaruhi hasil pengambilan keputusan. Yang ke-9, pengambilan keputusan. Setelah semuanya tahapan sebelumnya dilakukan, dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi dan peringkat yang telah diperoleh dari metode suara. Hasil pengambilan keputusan ini dapat digunakan sebagai tindakan dasar untuk mengambil tindakan. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana studi kasus ini menggunakan metode suara, yaitu studi kasus ini membahas bagaimana membobot kriteria dalam prediksi penyakit meningitis tuberkulosis
untuk metode suara bersama implementasi perhitungannya. Di dalam penelitian dalam studi kasus ini menggunakan data aktual sebanyak 121 record pasien yang mengidap penyakit meningitis tuberkulosis yang dibagi dua kelas, yaitu kelas meninggal dunia dan kelas baik atau bisa dikatakan sembuh. Data didapatkan pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. Penjumlahan dilakukan terhadap masing-masing kriteria dan menemukan nilai rata-rata dalam masing-masing nilai dengan mengurutkan kriteria berdasarkan nilai yang tertinggi hingga kriteria yang memiliki nilai rendah. Nah, pada tabel 1 Oke, coba cek anunya langsung ke Excel aja. Oke, baik. Saya langsung ke Excel. Pertama saya akan lihat dulu bagaimana di tabel. Nah, nilai pendapat pada pakar. Di setiap kriteria sudah mendapatkan nilai pada pakar. Di sini sudah tertera ada 7 pakar yang menilai dan ini masih belum secara berurutan ya. Jadi di sini masih peringkat satunya masih ada ACE, breathing problem dan sebagainya. Dan di sini sudah dari P1 sampai P7 ini adalah pakarnya atau dokter-dokter yang sudah memberikan penilaian terhadap penyakit-penyakit tersebut. Nah, di tahap kedua yaitu menghitung nilai bobot menggunakan suara. Nah, urutan dari nilai bobot menggunakan suara ini dihitung dari nilai bobot awal. Nilai bobot awal ini didapat dari penjumlahan dari setiap pakar dibagi 7, yaitu 7 ini berasal dari 7 pakar tersebut. Seperti kita bisa lihat di sini HIV zero status, yaitu status HIV mendapatkan pakar 1 mendapatkan 5, 5, 5, 5, 5 dan 4 dan 5. Dan apabila dibagi 7, nilai bobot awalnya akan menghasilkan 4,857142857. Begitupun seterusnya, di sini kita bisa lihat vocal neurological deficit, yaitu didapat dari penjumlahan tiap pakar dibagi total pakar itu, yaitu dibagi 7. Begitu seterusnya sampai 10. Dan itu akan menentukan rank awalnya. Semua akan ditentukan. Setelah itu, rank awal akan menghasilkan jumlah dari total dari rank awal. Hasil ini didapat dari penjumlahan rank awal dibagi 10. 10 ini berdasarkan kriteria yang sudah ada. Setelah mendapatkan hasil 5,5, selanjutnya kita mencari nilai SJ atau nilai komparatif. Nilai SJ atau nilai komparatif ini didapat dari nilai bobot awal. Nah, di sini nilai komparatif yang nomor 1 masih dikatakan kosong karena kriteria atau rank awalnya itu tidak ada. Jadi pada rank awal 1 dianggap kosong. Selanjutnya kita langsung ke rank 2. Rank 2 ini sudah memiliki isi karena rank awal karena di peringkat pertama sudah memiliki rank awal, sedangkan peringkat pertama tadi tidak ada rank awal, jadi 0 ya. Setelah itu dibagi dengan total jumlah rank awal tadi, yaitu 1 dibagi 5,5 yang menghasilkan 0,1818182. Begitupun seterusnya seperti ini yang peringkat 3, yaitu rank awal 2 dibagi dengan total jumlah, yaitu 5,5 yang menghasilkan 0,3636364 sampai seterusnya sampai ke 10. Di sini 10 juga ya. Nah, di sini saya kasih titik karena soalnya di Excel saya ini langsung dibuat pembulatan. Caranya sama, yaitu dengan rank awal 9 dibagi dengan total jumlah, yaitu 5,5 yang menghasilkan 1,63636363. Selanjutnya, mencari nilai KJ, yaitu ditambah 1. Nah, hasil-hasil dari nilai komparatif ini ditambah 1. Jadi seperti ini 0 kan, 0 pada rank awal 0 ditambah 1 menjadi hasilnya 1. Berikutnya yang kedua 0,1818182 ini ditambah 1 menjadi hasil 1,1818182. Seterusnya di sini ada 0,363636 ditambah jadi 1 jadi 1,3636.
berikut seterusnya, dan ini ada 1,090909 ditambah 1 menjadi 2,090909. Selanjutnya kita atau saya mencari nilai koefisien atau nilai QJ. Nah, nilai QJ ini didapat dari sini. Kita bisa lihat, ini. Di sini, nah, kenapa 0 kurang 1? Dikarenakan rank awalnya itu masih kosong atasnya. Jadi, tidak dapat dibagi pada nilai koefisien. Jadi, 0 kurang 1, kurang 1 ini sudah termasuk sebagai rumus ya di sini. Itu termasuk rumus. Dibagi dengan F19. F19 itu pada sel F19 yaitu nilai komparatif rank pertama. Jadi menghasilkan -1. Nah, dikarenakan nilai koefisien ini tidak dapat negatif atau minus, maka semuanya dijadikan positif, menghasilkan 1. Berikut pun seterusnya. Nah, bedanya seterusnya ini sudah memiliki rank koefisien atasnya. Jadi dapat dibagi. Seperti kita bisa lihat di sini nilai koefisien -1 dibagi dengan 1,1818182 yang menghasilkan nilai 0,846153846. Begitupun seterusnya seperti yang rank 3. Kita lihat di sini G35 dibagi dengan F21. G35 yaitu nilai koefisien rank 2 dibagi dengan nilai komparatif atau nilai KJ yang rank 3 yang menghasilkan 0,620512821. Rumus ini dilakukan dari 2 sampai 10. Kita lihat di sini nilai QJ9 dibagi dengan nilai KJ10 yang menghasilkan 0,003959571. Setelah mendapatkan nilai koefisien setiap ranknya, maka dijumlahkan atau ditotal jumlahkan dengan rumus ditambah semuanya dari rank awal 1 sampai rank awal 10 yang menghasilkan 3,320642506. Pada nilai akhir bobot selanjutnya ini dengan cara nilai koefisien rank dibagi dengan total jumlah. Seperti pada nilai akhir bobot rank pertama yaitu G19, itu sel pertama. Rank awal 1, nilai rank awal dari koefisien 1 dibagi dengan total jumlah yang menghasilkan 0,30114654. Nilai akhir bobot ini sama dari 1 sampai 10. Seperti nilai koefisien 2 dibagi dengan total jumlah yang menghasilkan 0,2548163. 3 yaitu nilai koefisien 3 dibagi dengan total jumlah sampai dengan 10. 0 dibagi dengan 10, koefisien 10 dibagi dengan 10. Nah, setelah menghasilkan ini, dia akan dihasilkan dan menjadi bulat, yaitu 1. Semua sudah ditambah dan dibulatkan menjadi 1. Mungkin itu saja pada nilai bobot menggunakan suara dengan cara penghitungannya. Apakah saya bisa lanjut ke materi lagi, Bu? Atau bagaimana? Mana sampai hasil akhirnya? Kok cuma Hasil akhirnya, Bu, masuk ke ini, nilai akhir bobot ini, Bu. Soalnya pada jurnal juga dia menghitung pembobotan. Dia pada jurnal Jangan-jangan dia ditambahkan materi lain. Oh, itu pakai Neres Neckbor ya? Ya. Nah, oh iya. Nah, pada Neres Neckbor ini dia menggunakan aplikasi RapidMiner, Bu. Dengan menggunakan rasio 90/10, 80/20, dan 7/30. Jadi setiap rasionya itu
menggunakan dua metode, tanpa menggunakan metode suara dan juga menggunakan metode suara. Dan apabila menggunakan metode suara, kita bisa lihat di sini 90/10 mendapatkan hasil kelas presisinya 100%. Dan kelas presisinya 91,67, 66,67 dan 79,67. 79,17 dan kelas recall-nya itu 78,57, 88,89 dan 0%. Begitupun 70/30 yaitu menggunakan kelas precision-nya 85%, 68,75% dan 77,78%. Seperti itu, Bu. Oke, ya sudah. Ya, Mas. Sudah itu saja, Kak, Bu? Ya, sebenarnya Ibu sih berharapnya semuanya pakai suara. Tapi nggak apa-apa, sudah. Oke aja deh. Oh, ya. Ya. Ya, sudah. Oke, silakan tutup dulu. Mungkin saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan mohon maaf ada kekurangan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.